Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya JJ Hasin Sidaputar. Saya anggota Laksar CPNS 2025 angkatan 16 kelompok 1. Saya dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Di sini pada monolog saya untuk berbagi pengalaman pembelajaran mengenai agenda 3, yaitu literasi digital pada ataupun kedudukan ASN dan perannya. Di sini bisa kita sedikit pahami dari aplikasi kehidupan kita yang telah terjadi, yang bentuk terjadinya ataupun terancamnya data pribadi kita melalui hacker-hacker. Dari beberapa waktu yang lalu kita sering juga mendengar apa itu ransomware. Di sini ransomware ini bersifat untuk menyerang instansi pemerintah. Data pemilik seperti masyarakat itu terkunci, bahkan ada yang bocor ke publik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih banyak juga ASN yang kurang berhati-hati. Misalnya ketika mengklik tautan sembarangan, memakai password yang lemah, ataupun tidak paham cara melindungi data tersebut. Selain itu, keamanan pemerintah juga masih banyak yang belum diperbarui. Contohnya kasus serangan ke Pusat Data Nasional pada tahun 2024. Kita ketahui akibat layanan digital pemerintah yang lumpuh dan masyarakat pun kehilangan kepercayaan. Dari kasus ini kita belajar bahwa tidak cukup hanya punya teknologi canggih, kita juga harus memiliki potensi ataupun sumber daya manusia, kecakapan kita dalam mengelola penggunaan teknologi serta menyaring data-data yang masuk melalui link-link yang tidak kita kenal untuk mencegah terjadinya pencurian data ataupun pembobolan data kita itu. Di sini masalahnya lain yang muncul yang bisa kita ketahui dari dokumen elektronik pemerintah. Banyak dokumen yang belum menggunakan tanda tangan elektronik ataupun yang sah. Akibatnya dokumen mudah dipalsukan ataupun dimanipulasi. Bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah menggunakan tanda tangan atau TTE elektronik yang bersertifikat, serta memberikan pelatihan kepada ASN serta membuat aturan jelas agar dokumen elektronik itu terjamin keasliannya. Setelah itu, kalau kita ingat ke belakang di tahun 2021 juga terjadinya kebocoran pada KTP yang dijual di forum. Dijual di forum gelap internet. Seperti dari penyebab ini, sistem keamanan yang lemah, kurangnya enkripsi ataupun pengamanan yang terjamin, dan pengawasan yang minim. Kasus ini mengingatkan kita bahwasanya digitalisasi tanpa keamanan itu hanya akan jadi bencana gitu. Lalu ada juga fenomena Biorka. Di sini seorang peratas yang membocorkan data sensitif dan membuat heboh masyarakat Indonesia. Dari sini kita melihat ada dua sisi respon ASN. Kita merespon secara positif bahwasanya ketika tidak terjadinya adanya Biorka ini, kita tidak tahu seberapa lemah penyimpanan data kita di negara. Untuk positifnya itu kan ketika kita sudah mengetahui sudah terjadinya pembobolan data-data pejabat yang berisiko tinggi, di situ Indonesia juga ikut untuk bertanggung jawab serta memperkuat sistem-sistem
siber Indonesia agar tidak adanya terjadi pembobolan data itu lagi. Nah, untuk semua kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dan untuk sisi positifnya itu kita bisa mengupdate kembali tentang pengamanan siber kita supaya lebih aman. Nah, untuk negatifnya juga ada, yaitu ASN juga justru panik, ya, saling menyalahkan karena kurangnya transparan kepada masyarakat. Sikap ini justru membuat publik semakin tidak percaya. Nah, jadi dari semua kasus ini bisa kita simpulkan, digitalisasi pemerintah tidak cukup hanya membuat layanan cepat dan praktis. Namun yang paling penting itu adalah membangun ASN yang melek digital, punya budaya kerja yang aman, dan menjunjung tinggi etika dalam menjaga data. Tentu saja memperkuat keamanan siber itu dengan kepercayaan masyarakat bisa dijaga dan serangan siber bisa ditekan. Cukup sekian hasil analisa saya mengenai literasi digital pada peran dan kedudukan ASN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. We are family, Afiknam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Terima kasih.